jawaban dari petunjuk saya. Wis lek ngono sesuk ruatan negara iku ceritanya. Terus kula dingetenaken. Sampeyan kok pinter Mas, iso nemokne 17 senes kula bayar anu resi niki bayar. Itu cerita awal tentang ruatan negara. Jadi 2018 itu dari Resi Kediri, 2025 dari Resi Bali. Semoga Kediri atau Bali Kediri. Tepuk tangan untuk Kediri semuanya. Termasuk besar itu Kediri. Oke. Setelah kami ketemu dengan Resi, kemudian kami diundang oleh Pak Dono. Haulnya istrinya beliau 1 tahun. Kesempatan Pak gitu kono tiket di Jakarta. Saya iseng-iseng nelpon Prof Anhar. Saya iseng-iseng nelpon siapa orang Blitar Pak, Anas Urbaningrum. Kami mencoba menghubungi Sujiwo Tejo. Begitu sampai Prof Anhar, saya sama Pak Dono. Ini sudah ada hari konstitusi. Ya, nanti Pak Dono yang menjelaskan soal itu. Bagaimana dengan Anas Urbaningrum? Kami pertemuan di sebuah kafe tertutup. Beliau mengatakan, saya itu mempelajari lama Indonesia. Saya tahu berdirinya negara itu tanggal 18, tapi gak sadar Mas. Ternyata ini harus kita syukuri. Hebat sama. Senes kula sing hebat. Sing hebat niku sedoyo. Kalau niku mau. Kemudian Pak Anas Pak menyampaikan, mulai aku mulai ning Blitar tak mampir. Pak melok katanya ya, ini saya tidak mengundang ya, dulu mengatakan seperti itu. Nah, terakhir kami silaturahmi kepada Sujiwo Tejo, jangan pun ngerti, ya, Presiden apa? Dengan Pak Dono, saya juga kasih waktu, Mas, pertemuan 2 jam. Kami habis itu ada acara, betul Pak. Setelah pertemuan 2 jam, mau ngobrol-ngobrol. Wih, bahasanya negoro Mas. Jadi pindah tempat di ruangan khusus ketemu Pak Sujiwo. Pertemuan sudah 3 jam Pak Dono. Ayo mulai. Sik to Pak Dono, rokokan sik. Terus Pak sampai jam 11. Ayo mulai. Sik to Pak sampai 3 kali Pak, sampai jam 12 luwih. Pak Sujiwo mengatakan, "Jos, aku teko wayangan semalam suntuk," gitu katanya. Tapi ya semalam suntuk itu 1 juta. Nah, yang menarik Pak Sujiwo mengatakan, aku oleh tugas nggih film wayang gandrung. Loh, di Kediri pun cocok nggih kula dene. Ya nggak tahu tiba-tiba Pak Sujiwo tidak pakai rawuh. Ya, yang menarik lagi, insya Allah KDM lho nggih. Maksudnya wis undangannya wis nyampe. Ada 4 orang ini yang mengundang KDM. Yang pertama namanya Abah Abi. Itu ketua budayawan Sunda. Dia bilang begini, Pak Gus, tolong KDM diundang. Lah kok bisa? Guru spiritualku ngomong KDM undangan, tapi KDM ini tekone tergantung hati nih. Lek atine cocok diitem. Ojo mau arep-arep teko. Pun diarep-arep lho nggih. Tapi lek wayahe teko, dhewe teko. Terus engko tak terne langsung liwat sesprinya. Nah, sespri lagi. Nah, apa ke sesprinya undangannya KDM. Sespri sama KDM. Saya buatkan Pak. Saya kirim ke orang itu, saya dikasih screenshot. Surat sudah sampai di asisten pribadi Pak KDM. Siap. Terus kalau cerita, Pak, nanti yang ruwat itu orang Sunda. Siapa namanya? Resi Agung Ida Agung Pandita Putra Nata Siliwangi. Loh Mas, kuwi gurune KDM, fotone enek ning kantore KDM. Resi itu. Setelah itu saya
ketemu sama Pak Dono, staf presiden, ya, stafnya. Dia minta Mas Guru diundang, telepon langsung Pak. Di depan kita, Mas Guru telepon, Mas Guru, aku lek sehat, teko, siapkan suratnya, tak siapkan. Beberapa penasihat presiden bidang pertahanan diundang. Ketika saya mengajukan undangan, kami menyampaikan sama Pak Dono kalau ada permintaan dari teman-teman Sunda, KDM diundang. Bahwa ini undangannya tak kekno dulu. Itu yang dari Sesnek. Kemudian ada satu lagi namanya Mbak Ayi, itu adalah tukang ruatnya Sunda, tukang ruatnya KDM. Dia pagi-pagi sedang mengajari anaknya KDM yang kecil itu, siapa perempuan, ngajari gamelan. Tiba-tiba voice note, Pak Gus, tolong diingat pesan saya, undangan Pak KDM kirim ke saya, tak ini langsung Pak Gus. Ya, kita tidak berharap, tapi kalau beliau sampai datang, pasti 18 ini selesai. Orang akan paham. Saya yakin beliau akan datang, entah itu besok, entah itu waktu di Bali. Tapi yang menarik adalah pertemuan Pak Dono dengan Resi. Pak Dono datang dari Jakarta, Resi mau pulang, stop dulu Resi, ini ada orang Jakarta mau ketemu. Mungkin jangan orang cerita gitu. Resi menunggu sampai Pak Dono dan rombongan datang. Begitu sampai Resi bilang begini, Pak Dono yang menyampaikan, Pak Resi kan sudah podcast sama KDM. Saya mohon bagaimana kami bisa bertemu KDM. Apa jawaban Resi? Pak Dono, sebelum Pak Dono datang saya sudah tahu apa yang Pak Dono mau sampaikan. Saya sudah tahu di dalam hati saya. Terus dia mengatakan begini, sudah tidak perlu Pak Dono itu sowan KDM. Keliru. Kalau KDM itu kita harus ke KDM. KDM itu harus sowan Bayaitar. Itu saya hanya menirukan apa yang disampaikan Resi. Jangan berharap datangnya KDM, tapi mohonlah kepada Allah. Jadi kalau saya urut, KDM itu adalah binaannya Resi. Sementara Resi mengatakan tidak perlu bayai ke KDM, tapi KDM yang harus sowan bayai. Itu yang disampaikan Resi. Mungkin waktu itu ada saksinya yang di sini. Ya Mbak. Nah itu beliau menyampaikan seperti itu. Nah yang terakhir Bapak Ibu, Resi itu pesan terakhir kemarin begini. Saya tidak jadi datang malam 18, saya akan datang 18 pagi. Karena saya harus ikut upacara di Jawa Barat. Jangan tebak sendiri. Kira-kira upacara 17 Agustus di Jawa Barat itu di mana? Saya tidak tahu. Setelah upacara, beliau baru meluncur ke Kediri. Tapi ada satu permintaan yang terakhir yang itu sulit harus kita jawab. Saya minta ruatnya didampingi Pak Yaitar. Itu permintaannya Resi. Jadi nanti akan datang insya Allah itu yang dari Buddha tidur, yaitu siapa ya? Masih ingat ya? Siapa? Pak Buddha tidur itu? Bantinya Nasila. Insya Allah beliau rawuh. Beliau adalah Sekjen Buddha Indonesia. Ya. Kemudian Resi Agung Siliwangi itu adalah Sekjen PHDI Hindu. Jadi Buddha ini Sekjen teko, Hindu ini Sekjen teko, karek Katolik ini. Ayo digoleki. Dan yang lain-lain. Mengatakan ngapunten kalau saya agak panjang, tapi saya hanya ingin menyampaikan ini perjuangan kita bersama sudah mendekati puncak keberhasilan. Untuk itu Bapak Ibu bukan makin melemah ya, bukan makin tidak bersatu, kita harus satu bahwa kita adalah orang Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok, tapi ini untuk
kepentingan bangsa dan negara. Itu selanjutnya misalkan Pak Dono masuk kepada ini, Pak Dono ini pun cateti TE piro iku acara ini. Terus nanti penyelenggaranya acara ini adalah orang yang paling besar di sini, orang yang paling gede di sini, yaitu Ketua DPD PCTA Jawa Tengah Bapak Puryono. Silakan. Ini bos obat dari kami ya, dan kita semuanya nanti semua logo-logo yang kita mendukung acara ini, kita bareng-bareng, monggo yang punya nanti seperti biasanya kita masukkan, nanti kita bicarakan dan seterusnya. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti Pak Pur menambahkan, Pak Dono, dan dari kami terima kasih. Langsung Pak Dono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang saya hormati Ibu semuanya, saya nggak bisa menyebut karena saya banyak yang nggak kenal ya. Yang saya kenal yang pakai topi-topi hitam itu rata-rata kenal. Muridnya Pak Yaita, saya juga muridnya dari kenal. Tapi yang lain mungkin mukanya pernah ketemu ketika ada acara di sini, tapi belum begitu kenal. Semuanya yang hadir, yang selalu diberkat rahmati Allah yang Maha Kuasa. Pertama-tama puji syukur kami kepada Allah Taala, keduanya syukur alhamdulillah pada Rasulullah SAW. Ketiga syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada pagi ini panjenengan semua bisa bertemu di Ulah Pesantren Jati Diri Bangsa Kediri. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bersorumiin sepakat mungkin kalau 17 Agustus kemerdekaan bangsa bukan republik. Sepakat. Karena yang kita bahas itu jangan sampai kita bahas 17 tapi yang membahas tidak sepakat kalau 17 kemerdekaan bangsa. Monggo yang tidak sepakat 17 kemerdekaan bangsa jangan di dalam, nanti gondok pegel mesu metu-metu gebrang pintu. 18 berdirinya negara. Sepakat betul? Sepakat ya? Ini penting masalahnya. Bapak Ibu, sebetulnya kita ini akan mewakili tangisan bangsa Indonesia saat ini, yang mana katanya Indonesia merdeka, tapi sebetulnya belum merdeka. Ingat kata Bung Karno, perjuangan saya itu lebih mudah daripada perjuanganmu, karena saya melawan bangsa asing, kamu nanti akan melawan bangsamu sendiri. Itu kata Bung Karno, besok negaramu akan dijajah oleh bangsamu sendiri. Karena penjajah itu bukan orang Jepang, bukan orang Belanda, tapi orang yang mempunyai sifat rakus dan tomat. Saniki enten mboten? Emas pirang ton, pirang triliun ra karuan. Gitu? Timah, nikel, sampai Pertamina, sampun semua lini dijajah kabeh. Lek sing jajah bangsane dhewe sampai napa badhe perang kali bangsane dhewe. Purun perang kali bangsane dhewe. Satu-satunya jalan jaluk pengadilan nanggone sing maha kuwasa. Acara kita ini mergo wis mentok. Gak ada jalan lain kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat meruat negara. Nyapa diruat? Semenjak negara ada sampai sekarang berdirinya negara orang tahu diselamati. Saking wis 80 tahun gak diselamati, ayo diruat. Pun mboten
ngeten melih dalanipun. Ya kita berharap nanti yang ngadili Gusti Allah diadili kalau alam. Ya sing ala-ala ya ben keblegong dewi ben tiba dewi. Dan insya Allah nanti kalau penjenengan dalam acara ini ikut mensukseskan, penjenengan akan menjadi pelaku sejarah pertama kali mengadakan syukuran berdirinya negara. Tinggal panjenengan mau apa mau menjadi pelaku, terserah panjenengan. Lek cukup krungu nomah balik turu. Nggih, tapi kalau jadi pelaku ayo melu. Sing kula patesi mboten dadi pelaku tok. Siap jadi petarung dalam mensukseskan acara niki. Siap mboten jadi petarung? Jadi petarung mboten gampang lho. Saestu. Sampeyan munggah ning dhuwur ring niku sing penonton sing wasit penak, sing tarung bukan. Jadi petarung dalam rangka cetak sejarah pertama kali mengadakan tasyakuran berdirinya negara. Nanti di dalam ruatan kita juga akan menyontohkan kebinekaan. Ruatan dari Bali, ruatan dari ala Bali, adat Bali, cara Bali, ruatan cara Mojopahit, ala Mojopahit dari Mojokerto, ruatan ala Sunda, tukang ruwate Sunda yang biasa diajak timnya Gubernur Jawa Barat, KDM. Enten sing dereng nanti ngertos KDM. Nanti nang YouTube ngertos gitu. Nanti juga ada ruatan wayang gandrung. Ini yang kediri sedaya nih. Enten sing dereng ngertos wayang gandrung. Konten. Ngertos Pak, wayang. Enten sing dereng krungu wayang gandrung. Rung tau krungu lho pokoke. Sing wong Jombang tau krungu wayang gandrung. Dereng nggih. Tapi sampean pun nanti gandrung. Pun gandrung pun Sik, aku nyuwun pirsa sing sepuh-sepuh. Gandrung dereng. Lek gak tau gandrung mesti gak ndek putra. Kali rasane. Harapan kita nanti setelah diluat sak pemimpin-pemimpinnya gandrung kabeh karo bangsa dan negara. Nek pun gandrung itu mestinya ya orang ngelarani, orang bocori, kasarane ora ono korupsi. Tapi nek gak gandrung ya pusi tok. Sampe etok-etok gandrung ngoten. Etok-etok tapi malah njaluki duit. Tapi nek gandrung tenang, sing kono njaluk bakso ora duwe duit ya golek utangan. Mulai wis gandrung gitu. Pun kali Pak pun disiapi. Indonesia akan menjadi satria wibowo. Hebat bener. Wis satria wibowo meneh. Disegari bangsa asing. Nah pun mantan menjadi mercusuar perdamaian dunia sesuai dengan cita-cita pendiri negara ikut dalam perdamaian dunia. Saya ini memiliki siap ya, siap menjadi pelaku ya. siap. Pelaku lah sembarangnya Pak.
sing sak sembarange petarung. Siap mboten dadi petarung. Siap. Sithik. Acara ini nanti akan dimulai dari tanggal 17 sekilas 17 kita akan upacara seperti biasa. Nek mau pitulasan tok menjenengan mboten perlu rapat ngaten iki. Cukup diserahne Pak Lukito di Pak Lukito. Siapa? Nah, beres nek pitulas tok. Nah, bar pitulas mengke dalune bibar isa. Mbah Gandrung sing tenggene lereng Gunung Wilis niku dipikul. Bobote wah mboten imbang sing kula. Cek mundur sithik masalah Mbah Gandrung. Niki rada deg-degan kula ini terus terang deg-degan kula. Oke. Anten kabar paune kan damel Mbah Sujiwo Tejo. Oh semangat Pak, semangat. Baru kula ceritani, ini semua gotong royong loh ya. Saya hanya bisa ya transport oke, menginapan oke, makan oke, tapi yang lain kurang oke. 100 Pak. 100 ya. Sopo sing ngaruh? Enten siap 100. Oh, nek siap Sudirjo Jawa tak tekake. Saene mboten siap, kula ganti wayang gandrung ngoten lho. Wayange pangga ning filosofine luwih tinggi. Luwih tinggi. Bukan dalam pun sepakat seneng kula. Ora ana wayang tapi tetep ana wayang gandrung. Pak Ok, piye Pak Ok telepon saiki. Garu niku Pak. Siap bisa. Siap. Terus 2 hari kemudian kula dateng kene wayang gandrung, Mbak Gandrung mriku. Dugi mriku niku jawabane ngaten nggih. Anu Pak, kedah kula matur yen kali Mbah Gandrung. Kersa napa mboten? Waduh, lha iku lek kersa gak iso wayangan iki. Terus das pundi Pak caranipun? Mangke panjenengan mlebet dhateng ruangane Mbah Gandrung. Lajeng panjenengan kutuk nih, istilahnya kutuk. Lah, ini juru kuncine mangke kira-kira jaraknya kan 20 meter kayak gini kutukan. Engko lek menyang dilebokne bleng ning kono. Terus sing juru kuncine ning nggone adem tidak bau wangi. Berarti Mbah Gandrung ndak kersa. Tapi lek dengan jarak 20 meter dimasukkan di api menyane, kuwi langsung bau wangi berarti kersa. Kuwi tidak hidup Pak. Iku bau wangi ora iki. Ajeng kula kalih ritual mlebet juru kuncine tenggali. Selesai ritual kita keluar langsung disalami. Alhamdulillah Bapak kersa. Alhamdulillah. Pun lo pun remen. Begitu kita duduk bersama, lah mungkin mikule sinten. Nah ini kula. Nek kenggene Wilis teng Kediri, gotong royong kathah syukur Pak. Nggone iki mudhun njlok. Lah kok mbari no manjak ya Pak. Ora teko nggon Pak. Pengalaman yang dulu kita turun bareng sampai sini gotong royong, kembalinya gotong royong itu sampai alun-alun, habis itu dari pihak sana sampun kula tak pikuling nyambak. Dikabari loro 3 dino. Kabeh kasih inget ya. Pak yang itu sakit 3 hari Pak. Saya nyambut gawe. Sing betul iki. Tapi alhamdulillah kita akhirnya kontrak dengan 12 tenaga. Kita kontrak untuk membawa
pulang pergi, tapi kita tetap menjadi relawan. Takutnya ada yang sudah nggak kuat benar, ada relawan-relawan yang ikut. Jadi di 17 habis Isya, wayang gandrung akan mulai berangkat dari Wilis. Nanti insya Allah akan dikawal oleh Patwal. Kemarin Pak Kapolres datang ke sini, alhamdulillah tanpa kami undang datang, dan mungkin beliau tahu kalau kita mau punya hajat, ada malaikat yang ngasih tahu. Beliau siap ngawal dari lokasi sampai sini, dan nanti tentunya terutama pemuda-pemuda Sidikiyah nanti ikut ngawal. Nanti pemuda roso-roso biasanya nanti ikut ngawal dari sana sampai ke sini. Dan kami harap juga nanti yang punya keahlian dalam membuat YouTube, membuat TikTok, ketika dalam perjalanan ikut viralkan itu. Karena sekarang pemerintah ini agak viral, agak ditanggapi. Telewis viral, baru ditanggapi. Jadi mulai wayang gandrung dari lokasi Wilis ke sini ini kita berusaha untuk bahan diviralkan. Sampai di sini kira-kira jam 7, jam 7.30 kemungkinan ini saya ada kabar ada dalang yang mau ikut menjadi petarung. Cukup disiapi gamelan sak yogone sak sindene. Nah, ini kabar-kabarnya mau ikut di dalam prosesi nanti. Jadi kalau memang jadi nanti di 17 malam ada wayang 1 malam suntuk, mungkin ada di kami di sini. Kemungkinan mungkin nanti masih kita bahas. Jam 7.30 kita akan start dari kantor Desa Pojok bersama-sama dengan wayang gandrung tadi, dan tentunya nanti ada yang mengiringi. Saya tidak tahu nanti Pak O gimana prosesnya. 7.30 berangkat dari kantor desa menuju sini, dan di situ sudah ada upacara 18 Agustus seperti biasa, diperkirakan 1 jam selesai. Di 8.30 kirap dari kantor desa dan upacara di situs selesai, akan dimulai acara ruatan. Mungkin di jam 1 jam pertama sambutan-sambutan. Setelah jam 9.30 ada waktu 2 jam itu ritual ruatan dari empat tata cara tadi, dari Bali, dari Mojopahit, dari Sunda, dan Bagandru. Ditutup dengan doa dan moyo oleh Bapak Kiai Muhammad Mutarmudi. Setelah itu kita rehat sebentar, sekitar jam 13.30 kita akan diskusi tentang 17 kemerdekaan bangsa dan 18 berdirinya negara. Tetapi dalam diskusi itu nanti kita fokus saja di 18. Karena yang 17 kemerdekaan bangsa itu dari tahun 2000 awal sampai sekarang susah. Upacara sudah, naik sepeda ontel dari sini sampai ke Istana Presiden, suruh meluruskan 17 kemerdekaan Republik diganti menjadi bangsa, tidak tembus. Kita di DPR MPR juga tidak tembus. Kita lewat hukum, lewat MK tembus jadi Pak, tapi MK rawani menyadari itu betul, tapi tidak berani. Itu haknya Presiden sama DPR. Dan DPR mesane ngono kuwi pirang miliar gitu. Ya. Akhirnya udah yang 17 kita pinggirin, sekarang 18 kita angkat. Karena 18
negara kita tidak ada yang punya. Kalau 17 sudah banyak yang punya, yaitu kemerdekaan Republik. Kita luruskan susah, tapi yang 18 berdirinya negara belum ada yang punya. Tapi ada streaming, ada, tapi tidak pernah disyukuri juga, yaitu Hari Konstitusi. Ngertos dengan Hari Konstitusi ini apa? Kalau ngerti ini hari Kamis Pon, ngerti atas pasaran ngerti. Hari Konstitusi mau ngerti? Ada Pak. Ada. Ternyata konstitusi itu adalah dasar negara suatu negara. Iya. Jadi sing dijadikan hari itu hari aneh undang-undang dasar. Undang dasarnya apa gak kena? Kita akan melengkapi. Karena katanya Prof. Anhardono, sebuah negara berdiri itu yang pertama bangsanya kudu merdeka. Yang kedua ada tanah airnya, ada kawasannya. Yang ketiga ada konstitusinya, yaitu undang-undang dasarnya. Yang keempat ada pemerintahannya, ada yang menjalankan, presiden, kabinet dan kebawahnya. Tiga itu tidak bisa dipisah. Dan ternyata tiga itu ada sejak 18 Agustus. Dan kita akan mensyukuri berdirinya negara itu dengan lengkap, bukan hanya konstitusinya saja. Kita akan melengkapi, artinya tidak tabrakan dengan yang punya yang lain. Untuk itu nanti kita besarkan, kita viralkan, biar kerja kita tidak terlalu panjang. Setelah itu kita akan diskusi. Karena diskusinya itu ada ahli sejarah, ahli tata negara, ahli hukum. Ternyata bukan diskusi namanya. Apa namanya? Seminar. Jadi tamu-tamu nanti insya Allah yang infonya mau hadir ya, nanti masih info tadi. Kita sudah undang itu staf ahlinya Prabowo yang dari Angkatan Darat, pada Pak Wiranto sama Pak Dudung. Itu yang bawa stafnya sendiri dan yang minta juga stafnya sendiri. Kalaupun tidak hadir mungkin ada perwakilan karena memang itu permintaan dari stafnya ya, Pak. Nah, itu nanti akan ikut di dalam seminar yang mana dari seminar itu harus nanti disepakati 18 berdirinya negara. Pun saat ini aku pengen roh pelaku atau petarung ini roh saat ini. Jomong tok ya. Semua tidak akan lepas dengan apa? Ukuran P. Gambare Pak Karno. Ini benar lepas. Tapi saya betul kurang akal. Saya akan tunjukkan kepada orang-orang pusat bahwa Kediri bisa dengan cara gotong royong. Kalau penghubung ngomong. Kowe duwe apa? Pak, kula nembe panen singkong, gawa singkong. Panene sekental gawa 2 kilo ora apa-apa. Kowe duwe apa? Kula gadah terong, Pak, niki kan 3 wit. Nek pas panen gawa. Jadi nanti kita akan gotong royong terutama untuk konsumsi. Kalau untuk yang lain pun tugas kula ya. Kalian Pak Sim ngomong itu. Iki kalian iki balik iki Bojonegoro iki. Iku sing urusan lho. Iku kathah lho, Pak. Karena yang transportnya beliau-beliau di Jakarta ini kadang-kadang mboten purun ekonomi, bisnis. Nek bisnisnya sing merambat tenggaran mboten apa-apa, bisnis sing dhuwur ya, Pak. Insya Allah itu tugas kami. Sing abot-abot tugasnya ini, sing paling abot ini. Neng sing penjenengan nanti di sini biar adem gorane kering ya ono. Gitu, patengnya lesu ya ono sing jupo engko diangkat bareng. Sepakat mboten? Sepakat. Jadi
Terus ketok siap jadi pelaku kabeh. Ya, jadi acara ini nanti kita akan bareng-bareng. Boleh kalau misalnya ribet ngesake sing ning kene musim masak sopo. Boleh dari rumah bawa tumpeng. Oh jenenge ruwatan mosok. Nek kula kebayang aku cilik biyen nek selamatan mulutan sekolah kae gak kabeh nggawa takir. Gitu. Nggawa takir. Tapi tak oleh takir ya kok sak mobil kok takir kabeh utang. Mobil ya sak mobil kok tumpeng siji ngoten lah. Ya kok pas kira-kira wah kayak aku ibuke biasa gawe tumpeng tak gaweke tumpeng loro monggo. Nanti sing abot-abot kan kula. Nah, ini sing urusan perut iki biar bareng-bareng. Ben ketok seneng ngoten lho Pak mriki nggih. Nanti orang Jakarta tunjukin, ini kalau daftar si A bawa tumpeng, si B bawa terong, si C bawa mie, oh ini bawa beras, bawa kopi. Data itu nanti akan tunjukin ke pejabat-pejabat ini bahwa inilah Indonesia, gotong royong. Ya pun, gila ngomong tok malah rasa musyawarah ini. Ya saat ini walaupun lego kabeh siap jadi pelaku dan insya Allah nanti akan muncul 1-2 orang jadi petarung. Petarungnya bukan kata-kata. Kata mungkin arenanya malah petarung kabeh. Gitu. Petarungnya si juru cukup sing liyane jadi pelaku. Ya Pak Bos, kira-kira apa sekarang yang mau dibahas? Kayaknya random dulu ya, karena random ini apa? Kita pembuktian dulu. Bapak Ibu, kemarin itu ada pertemuan di sini 150 orang. Masing-masing orang itu nulis di kertas, Pak. Ini contohnya iki. Ayam 1. Contohnya. Niki Bu Sumarsih. Apa Mas? Beras kilo, gula 2 kilo. Niki Bu Kasgianto. Sekaru kauman ayam 1 ekor. 1 ekor. Contoh nih. Niki napa? Beras 3 kilo, Bu Muntiani Jati Ploso. Nah itu. Terus niki pun enten sing duwe. Maksudnya ngeten. Lek jenengan setuju, ini kan kita awali dari fakta bicara. Kita bagi kertas, jenengan nulis sak ane jenengan. Misalnya duit 2.000 ora apa-apa umpamane atau berapa sak audio oleh nggih. Lah mulai wis niku lagi awake mainkan soal teknis acara. Walaupun ini Mas Jiji kuwi tak wae Mas Jiji niki. Pengenane kok dijak dengan Bung Karno dijak anu wis sajene wis cukupi Mas Jiji kabeh satu. Berarti setuju nama betul? Setuju? Setuju saya itu? Monggo Pak Anas, kertas disiapkan, pulpen disiapkan. Niki pulpennya wis siap iki pulpen. Lho niki lho bukti. Niki pulpennya pakai. Aziz dibantu bagi pulpennya biar cepat. Ya. Terima kasih Pak Sudah Mardono. Mengingat acara ini adalah acara suci, acara yang mulia, yaitu ruwatan. Ketika panjenengan nulis, panjenengan niat meruwat negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun yang panjenengan aturke, gandeng niki acarane klebu nasional. Nggih, senaosa niku wau sukarela, serondok dipertimbangkan sithik. Apa beras sithik? Aku mau nek beras mau 3 kilo, hanya nggonku beras sak-sakan. Pamane kok saya beras 10 kilo, itu bagus. Pitik kula 50 ning omah. Kula ayam 3 ekor. Saya mergo iki watak niate langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal soleh. Jadi itu yang harapan kita
harapkan yaitu ada lebih setunggal mak dan ini Pak Pur. Monggo. Jadi yang contoh dibaca Pak Om memang spontanitas, tapi hari ini adalah orang-orang pelaku dan petaruh. Oleh karena kita harapkan kita sangat bangga, senang harta benda kita masuk dalam kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia. Matur nuwun sanget. Nggih. Salam hormat. Makaten saking kula dimugi bisa membuat semangat kita lebih semangat lagi. Kita lanjutkan pengapunten kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyuwun kesepakatan yang pertama, ini kalau jenengan hanya nulis terus gak ono nomor telepone, ala ya apa ini? Dikasih nomor telepon nggih. Kan nanti ada kesepakatan bisa barangkali jenengan lupa. Lek lupa kalau eman-eman juga ditagih malaikat. Terus kadung janji kok gak kirim makanya tolong ditulis nomor telepon. Ya. Kecuali jenengan wis aku langsung duit Pak, berarti beres. Terus niki ada masukan dari Blitar. Oh iya, pulpennya nanti dikumpulkan lagi. Blitar ada masukan, monggo Blitar. Terima kasih Pak Gul yang diberikan untuk dari Blitar karena Pak Dono kemarin sudah tahu ke sana dan seperti ini juga ya, ini sudah dikoordinir satu DPC dikumpulkan dan nanti distribusi. Oleh karena itu kami menjaga kekompakan ini saya juga dengan teman-teman. Bahkan kemarin itu sudah difosforkan Pak. Jadi ditentukan apa-apa yang nanti dikoordinir oleh DPC Kabupaten. Itu difosforkan malam Sabtu, malam Minggu kemarin. Jadi sudah disampaikan pada warga, khususnya nanti dikoordinir dan distribusi. Saya kira itu Pak, untuk bicara. Bisa saya tambahin Pak? Ini bebas ya, kan oleh pokoknya sing kaitannya karo iki bahasane sih. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak O, ini sesuai keputusan bersama Pos-Pos Daerah Kabupaten Kota Blitar bersama Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Kabupaten Kota Blitar menyepakati bahwa berkontribusi dalam rangka ruatan negara Republik Indonesia yang diselenggarakan di tanggal 18, kami atas nama penanggung jawab Kabupaten Bagus untuk mengkondisikan warung gratis sebanyak 1.000 porsi dari Kabupaten kita berupa barang jadi. Baik, soal nanti akan saya kemas dan kami kondisikan bersama Ibu BJKP atau yang sekaligus menjadi petarung ya Pak Dono. Kami siap menjadi petarung Kabupaten dan Kota Blitar. Terima kasih. Ingat Blitar, ingat Bung Karno. Cocok. Jadi Blitar tadi ada rencana ya atau apa itu namanya kesepakatan. Blitar akan menyediakan 1.000 porsi untuk ruatan negara. Tepuk tangan untuk Blitar. Luar biasa. Oh, sampun. Ada lagi yang menambahkan? Kok aku kurang akeh kan? Blitar ya, cocok ini. Matur suwun sangat sampun sedaya iki di monggo dikumpulkan Mas Yus, dibantu teman-teman, dibantu yang belakang.
Iya. Tapi yang pengumuman iya, warung apa syariat biasa syariat lah yang dewe kan barokah. Kalau kita sama dengan yang lain mungkin pohon pasangkan ya meter semakin dulu dewi jen karek koyo di satu orang kuat tambah itu gede Kalau untuk kan pasang kostos apapun Matur sembah nuwun sangat, ini sangat luar biasa. Inilah gotong royong. Dengan anu lho, bener kecepat lho nggih. Pas, matur sembah nuwun, Mas Arif. Nggih, pangapunten. Mbok Billy ada yang ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita ke teknis, kami persilakan. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu, monggo, barangkali. Yang terkait ini tadi, lanjut, tidak ada. Nah, sebelum ke teknis mungkin ini Pak Pur ini selaku penanggung jawab, dan untuk yang berat-berat tadi mungkin ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Monggo Pak Pur. Terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bapak-bapak dan ibu semua, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh komunitas yang saya tidak bisa sebut satu persatu, dan saya juga belum kenal. Mau nyebut bingung nanti, takut salah. Yang penting kita tetap semangat. Siap semangat? Tadi sudah disampaikan banyak tentang acara yang kita selenggarakan besok tanggal 17 dan 18 Agustus. Khususnya yang 18 Agustus ini belum ada kegiatan secara massal yang dilaksanakan di Indonesia. Belum dengar ada kegiatan 18 Agustus seperti kegiatan yang akan kita laksanakan. Dan tadi juga disampaikan tokoh-tokoh nasional yang akan hadir di acara kita besok. Ini menandakan acara kita ini besar atau kecil? Kita pengen besar apa kecil? Besar. Artinya besar nilainya, besar pula perjuangannya. Jadi memang kita harus berjuang untuk menyukseskan acara yang besar. Acara besok tanggal 18 itu tidak acara kecil. Kita harus semangat. Tadi disampaikan juga
kita harus menjadi petarung yang tangguh. Petarung yang tangguh. Petarung yang tangguh itu yang bagaimana ya? Tahan banting, maju terus ya. Tidak maju terus mundur, tapi maju dan maju sampai cita-cita kita bisa terwujud. Salah satu cita-cita kita untuk kegiatan tanggal 18 Agustus itu pengakuan dari pemerintah, pengakuan dari negara kalau tanggal 18 Agustus itu peristiwa besar, yaitu berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang banyak dilupakan. Karena 17 Agustus terjadi peristiwa besar kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu dilanjutkan peristiwa yang besar sehari setelah tanggal 17, yaitu tanggal 18. Ini momentum yang sangat luar biasa. Kita harus bersama-sama, harus kompak, harus rapi, sehingga acara tanggal 18 Agustus itu bisa didengar seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus didengar oleh pejabat-pejabat mulai dari pusat sampai daerah, agar bisa sampai ke situ. Kita bersama-sama dari panitia menjalin, juga mengharap kehadiran dari pemerintahan pusat. Kita berusaha sudah akan mengundang nanti Bapak KDM. Tadi sudah ada informasi tentang kehadirannya, dan menuju ke RI 1 kita juga sudah berusaha mengundang melalui staf khusus kepresidenan. Dan yang akan kita undang yaitu penasehat dari Bapak Prabowo. Monggo Pak Syafi'i sama Bu Nur. Ini sekretaris pribadinya Bantinya Nasila. Berangkas kita ini. Ya, ini bendara Jawa Timur ini, Bapak Muhammad Syafi'i. Saya perkenalkan Pak Syafi'i. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, tanpa keterlibatan kita bersama, acara ini sulit akan terwujud. Untuk itu kita harus menjadi petarung-petarung yang tangguh. Kita harus berani maju untuk mewujudkan cita-cita luhur. Kami semuanya yang ada di sini yakin kita akan menjadi sejarah dari negeri ini. Dari kota Kediri akan muncul perubahan yang besar, di mana tanggal 18 Agustus akan diakui oleh pemerintah, oleh negara, oleh rakyat Indonesia sebagai hari berdirinya Negara Republik Indonesia ini.
ini perjuangannya berat, lebih berat dari badan saya ya. Lebih berat, sangat berat. Ini dibutuhkan jiwa-jiwa besar. Tolong yang hadir ini nanti untuk disampaikan kepada masyarakat, kepada komunitasnya, kepada pengurus-pengurus organisasi yang hadir di sini untuk diajak menyukseskan acara besok. Kira-kira siap semua ya? Siap. Kita gak kompak ya. Siap apa enggak ya? Siap semuanya? Siap. Punya deki jam panas Pak. Wayai. Iya. Dengan beberapa cara kita tempuh, khususnya dengan mengedepankan ciri khas kita, yaitu gotong royong. Ini suatu yang kita tunjukkan dengan persatuan dan kesatuan dari seluruh komponen yang ada, baik dari pengurus maupun dari panitia maupun dari anggota, semuanya bareng-bareng untuk mewujudkan kesuksesan acara tanggal 18 Agustus. Jadi masih ada yang akan hadir juga ini. Monggo. Jadi semakin besar kekuatan kita, semakin bertambah. Monggo. Pegiat Majapahit. Ini dari Mojopahit ini. Monggo rombongan Mojopahit, silahkan duduk. Bapak-bapak dan ibu semua, agar acara itu bisa berjalan dengan rapi, dengan tertib, tentu kita harus adakan persiapan-persiapan. Mulai dari sebelum acara, masuk ke acara, berjalannya acara, dan setelah acara. Harus ditata dengan rapi, dengan tertib, agar bisa berjalan dengan baik. Nanti kita selanjutnya untuk bermusyawarah, khususnya di kepanitiaan itu ada seksi-seksi yang ada di kepanitiaan sudah bentuk pada pertemuan yang lalu. Jadi nanti per seksi itu kesiapannya sejauh ini sampai di mana, baik itu seksi perlengkapan, seksi komunikasi, seksi konsumsi, kemudian seksi ya penerima tamu juga ada, seksi acara ini juga sangat penting,
dan tidak kalah penting juga seksi media. Karena sebesar apapun kegiatan kita, kalau tidak disiarkan, tidak disampaikan oleh media, akan menjadi kecil. Karena saat ini dunia media ini sangat dilihat, sangat diikuti oleh masyarakat kita. Bahkan acara yang kecil tapi dikemas media yang luar biasa juga akan menjadi booming, akan menjadi viral, akan menjadi diperhatikan oleh masyarakat luas. Apalagi acara kita nanti besar juga harus sebanding dengan media yang dilakukan. Ini sangat penting. Bahkan nanti kita lebih fokus ke media-media mungkin nasional yang bisa kita ajak gandeng bareng-bareng untuk menyampaikan kegiatan kita ke seluruh Indonesia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa untuk berlanjut ke musyawarah yang lebih teknis biar acara bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan kekilafan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ketua. Alhamdulillah ini hadir para sesepuh, bina sepuh dari Wulan. Kita saya mewakili salam rahayu. Tepuk tangan untuk beliau-beliau yang hadir. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 12. Kita langsung ke materi, apa kita dahar di waktu siang dulu? Langsung. Materi dulu ya. Kami silakan Pak Dono langsung disampaikan untuk rundown dulu, silakan. Panjang. Iya, kan belum ini. Nanti sampai jam 12:30 atau jam 1. Monggo. Monggo diperhatikan ya nanti supaya saling melengkapi. Bapak Ibu sekalian, acara kita itu adalah acara rakyat, tidak ada sponsor. Jadi semuanya serba mendadak dan perkembangannya juga mendadak, tiba-tiba semua. Apalagi acara ini selama 80 tahun belum pernah ada yang mengadakan. Urut-urutan yang kopiye, kita juga sedang mau kita buat. Tadi Pak Ketua ada pesen, jangan sampai acara nanti itu gagal. Tentunya di dalam rangkaian acara kita harus buat sedetail mungkin, karena ini paduan beberapa komunitas, paduan beberapa adat, agama, dan Bhinneka Tunggal Ika nanti akan ada di sini pokoknya. Ini monggo kita buat bareng-bareng, karena saya juga belum pernah membuat rangkaian acara seperti ini. Ruatannya aja ada 4 tambah 5 dari doanya Pak Kiai Mohtar. Yang datang pun beda-beda agama, beda-beda kelompok pun, pokoknya wis macam-macam yang di sini. Ini saya sudah membuat satu kerangka, ini baru kerangka biar nanti tidak ngawali. Jadi acara nanti di hari Minggu tanggal 17 seperti biasa kita mengadakan parade bendera. Saya kira itu tidak perlu kita bahas, sudah pasti jalan. Di jam 19 malam, 7 malam sampai jam 7 pagi itu ada perjalanan wayang gandrung dari lereng Gunung Wilis menuju kantor Desa Pojok. Belum ke sini, di
kantor desa pojok dulu. Karena nanti setelah ngumpul di kantor pojok, tidak hanya wayang gandrung yang akan menuju ke sini, tapi akan kirap, diikuti mungkin bermacam-macam. Saya juga belum tahu bermacam-macamnya itu apa, karena sebetulnya yang tahu Pak Gus ini. Tapi intinya wayang gandrung jam 7 malam kurang lebih perjalanan menuju desa pojok. Dan itu nanti akan dikawal oleh patwal. Tidak hanya patwal, saya ada rencana ini dengan kembangkan ya. Di belakang patwal itu ada mobil dulu. Mobil itu ada spanduknya. Spanduk acara ritual NKRI. Mungkin orang baca juga kaget, ritual NKRI apa ya? Nggak tahu nanti ruatan NKRI nanti seperti apa teknisnya atau membuatnya tagnya seperti apa, nanti tolong yang biasa bikin itu ada mobil satu, jadi orang itu tahu di sini dikawal acara ini ada spanduknya, atau mungkin ada yang narasinya ya, yang seperti zaman dulu kalau mau ada apa ada kayak bendera di depan. Yang jelas saya sudah koordinasi dengan Kapolres Kediri dan siap mengawal mulai dari Gunung Wilis sampai acara selesai. Selain ada patwal, ada mobil yang ada narasinya itu, mungkin ada bendi, nanti juga ada mobil yang dinaiki oleh pengusung. Atau apa namanya itu? Coba tolong kalau mungkin redaksinya salah. Mobil pengusung, bukan pengusung wayang ya. Mobil untuk bukan. Ya yang bendi dulu, oke. Mobil iklan itu kan, mobil iklan bendi itu, yang iklan itu loh. Itu mobil bendi. Mohon saya yang jadi sini kayaknya nggak nyaman gitu. Sakit beri biar bisa ini banget. Biar bisa melihat, betul, tinggal. Mau dimundur dikit. Maju aja deh. Di tengah sini ya apa-apa. Kelihatan ya, jadi patwal, terus ada mobil yang iklan atau mobil bendi tadi. Ada satu mobil yang nanti buat naiknya pengusung. Pengusungnya ada 12 orang. Tentunya yang 8 ada di mobil, yang 4 manggul nanti gantian. Harapan saya ini mobil siapa harusnya sudah kebaca. Umum dulu, yang besar-besar dulu. Umum dulu nanti baru nih. Oke. Ada mobil pengusung wayang, tapi yang ngusung wayang maksudnya ya, bukan mobil untuk angkat wayang, bukan. Terus ada mobil panitia. Ya di sini saya berharap untuk lebih banyak lagi yang mengikuti, biar nanti rame. Kalau apalagi ada yang nih dari ini mungkin ada apa yang Pak saya mau ikut kayak pakaian mau apa gitu biar lebih ramai, monggo usulan. Mungkin sedikit ada tambahan semalam itu bikin ini biar untuk yang sesi ini bisa selesai ya. Semalam itu ada rapat di Jambu. Kami dengan teman-teman BDK Tunggal Ika, Mas Ari dan kawan-kawan itu siap menjadi penanggung jawab panitia kecil untuk pengusungan yang dari Pagung sampai C sampai balik. Jadi mereka siapkan rampenya, bahkan mereka akan awali dengan pauning, autur pauning. Jadi akan ke tempat-tempat dulu memberikan doa sebelum itu diangkut. Ya, menyiapkan pakaiannya, adus keramas, wis itu disiapkan semuanya. Jadi untuk ini insya Allah clear. Hanya yang dibutuhkan kalau aku melok nanti perlu kita koordinasikan. Tapi ada tim kecil termasuk
apa itu jenenge sajen-sajennya dilengkapi semua dan sudah dibagi-bagi. Terima kasih. Oke, kalau gitu Pak Om jangan di situ. Ini ganti yang nulis ganti. Pak Om kesini. Ayo, yang bisa ngetik. Bisa Pak. Sini dulu, karena ada di sini laptopnya. Laptopnya sekarang di bawah. Pak Gus, ngapunten Pak Gus, ada satu yang kurang tadi malam. Yang dibutuhkan adalah mobil P3K untuk keamanan. Betul. Nanti biar Ini barangkali ada yang bisa bantu ambulan angkat tangan. Mungkin ambulan desa apa terus tak usah. Ambulan ini ya, Pak. Siapa kemarin udah ngobrol saya, Pak Amor. Ya. oh nggih. Nggih. Coba Pak, yang apa? Yang kolom ini dipindah ke sini. Nanti intinya penanggung jawab dan siapanya biar langsung ada diisi. Namanya Kidi. Penanggung jawabnya untuk yang Bentar, yang fatwa, mobil iklan dan lain-lain itu geser ke keterangan. Ini fatwa, mobil iklan, mobil pengusung itu loh. Bukan itunya, tulisannya aja. Mobil pengusung ada truk personil Pak. Nah, itu dipindah ke keterangan. Nanti kita minta bantuan ke keluarganya Pak Sonik, itu ada truk personil. Digeser dulu Mas, digeser dulu ya, ke keterangan. untuk mengkondisikan Untuk itu mobil pengusung. dinaiki pengusung. Iya. Ada yang bisa mengkondisikan? Pak Sumaryono. Oke, terima kasih. Oke, mobil fatwa itu langsung Polres Kediri. Oke, di mobil fatwa bawahnya ada ambulan tadi. Ambulan tulis dulu. Ambulan Bapak Amor. Coba di set dulu biar kita nambah lagi. Mobil untuk pengusung tadi Pak Gus. Usulannya Pak Luk. Iya, mobil pengusung barang. Mobil pengusung Pak Sumaryono Pak. tambah Mas biji mobil pengusung. Itu yang atas Mas, udah yang atas Mas. Yang mobil pengusung wayang itu loh. Bukan pengusung barang, pengusung Orang. personil. Pengusung ini ya. Pengusung relawan wis itu. Oke. Ya, Pak Sumaryono. Panitia Mas Budi. Mobil iklan atau mobil gede atau yang dipasang itu yang pickup aja. Jadi pakai bukan mobil gede. Belum ada ini. Itu bukan yang buka itu yang apa? Tapi yang bak ya, bak ada bak tapi ada itu ada dindingnya gitu nanti dindingnya itu kan dibuat nempelin ininya apa spanduknya. Iya pakai pengeras. Mobil gede itu ada pakai pengeras juga ada ditempeli spanduk. Kayaknya pickup ini harusnya. Nah ya, ditulis Pak di sampingnya mobil box. Gede itu pickup ya. Mungkin pickup kenanya sama misal ketok. Ketok kan pakai ketok. Yang mobil pickup tapi Mobil gede sudah listrik pickup Mas. Yang gede mobil gede.